Kalau kesehatan ada general check up ya, spiritual ada spiritual check up. Lihat sudah ada pembicara yang datang, sudah ada Bapak Pendeta Obed Trubianto MTH. Halo Bapak Obed. Halo, halo, Halo shalom Bapak. Ripka dan semuanya, shalom. Shalom Pak, selamat sore. Selamat sore. Wah, hari ini Bapak bersinar sekali. Semangat sepertinya ya. Oke, ya, bergairah. Oke, Ripka. Oke, baiklah. Nah, teman-teman, karena jam sudah menunjukkan pukul 3, ini artinya kita akan membuka seminar pada sore hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat sore buat teman-teman semuanya dan juga pimpinan-pimpinan dari Sensasi serta dari Mitra Sensasi, juga kepada pembicara kita yang istimewa pada hari ini. Kemudian, perkenalkan, saya Ripka Winda Agustian, selaku moderator yang akan menemani kalian dari awal, pertengahan, hingga akhir di sesi ini. Kiranya teman-teman nggak bosan ya lihat mukaku nanti. Kemudian, eh, di sesi 4 ini akan berbeda dengan sesi-sesi sebelumnya, karena di sesi ini akan ada Q&A dan juga sharing dari beberapa teman-teman sensasi, dan itu pastinya seru banget. Dan kemudian, oleh karena itu, kita akan membuka sesi keempat ini di dalam doa. Saya meminta kesediaan dari Joel Amadeus Brilian untuk dapat membuka seminar pada hari ini di dalam doa. Silahkan, Joel. Oh ya, baik. Salam semua. Terima kasih kesempatannya, Kak. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Terdengar ya. Ya, mari kita buka sesi 4 saat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ucapan syukur yang tak terhingga kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, sumber juru selamat kami. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang tak pernah henti dalam kehidupan kami, terbukti di saat ini kami boleh kembali dipertemukan untuk mengikuti sesi yang keempat. Tuhan memberkati jalannya sesi ini, Tuhan juga memberkati melalui program sensasi yang senantiasa kami boleh dibina, boleh diberikan dedikasi, edukasi, supaya kami boleh menjadi berkat. Dan tentunya kami berdoa untuk jaringan kami, Tuhan yang memberkati, secara khusus teman kami yang ada di Papua, saat ini yang informasinya kendala jaringan, Tuhan yang memberikan jawaban. Kami juga berdoa untuk Bapak Obed sebagai materi kami, Tuhan pakai lebih lagi secara luar biasa dalam memaparkan materi yang ada, supaya setiap kami boleh terberkati dan boleh mengimplementasikan dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap segala syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Kak Joel. Tuhan memberkati ya. Kemudian saat ini kita akan langsung masuk saja ke sesi Q&A. Namun sebelum itu aku akan memberikan informasi mengenai tata cara dari Q&A hari ini. Karena sesi tanya jawab hari ini berbeda dengan sesi tanya jawab sebelum-sebelumnya. Jadi nanti tim multimedia akan menampilkan pertanyaan. Setelah tim multimedia menampilkan pertanyaan, aku akan terlebih dahulu membacakan pertanyaannya dan sumber dari pertanyaan tersebut. Kemudian nanti aku akan mempersilahkan pembicara untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Dan bagi teman-teman yang mungkin kurang puas dengan jawaban dari pembicara, bisa raise hand di akhir jawaban dari pembicara. Ataupun bagi teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut dengan pembicara juga dipersilahkan. Silahkan teman-teman bisa raise hand. Dan yang terpenting bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan tersebut, yang nanti aku akan sebutkan namanya, jika sudah puas dengan jawaban dari pembicara, silahkan teman-teman bisa klik reaction jempol atau love sebagai bukti setuju dengan jawaban dari pembicara. Tapi, jika tidak setuju atau kurang setuju atau ingin lebih berdiskusi lagi, teman-teman bisa raise hand. Nanti aku akan persilahkan teman-teman untuk mengungkapkan, untuk mengutarakan pertanyaan lebih lanjut lagi, atau pernyataan-pernyataan diskusi lainnya. Oke, teman-teman, apakah sudah paham dengan tata cara Q&A hari ini? Kalau sudah paham, Kak. Oke, good. Oleh karena itu, langsung saja ke pertanyaan pertama, tapi sebelum itu
saya nggak akan sendiri di Q&A ini karena saya akan bersama dengan narasumber kita hari ini, Bapak Pendeta Obed Rubianto MTH. Oke, ke pertanyaan pertama. Silahkan tim multimedia. Pertanyaan pertama berasal dari Kardon Elvis Boymau dari STII Kupang. Pertanyaannya, bagaimana tips untuk menghadapi seseorang yang introvert? Silahkan Bapak. Oke, terima kasih Kardon atas pertanyaannya. Eh, Ripka, saya sudah membaca beberapa pertanyaan dan sebetulnya saya bisa menggabungkan gitu ya beberapa pertanyaan yang bersifat itu sebetulnya relasional. Salah satunya pertanyaan dari Kardon ini artinya relasional itu pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hubungan dengan teman. Jadi bagaimana menghadapi teman yang begini, bagaimana menghadapi teman yang begini. Jadi saya sudah mengkotakkan beberapa pertanyaan yang relasional, lalu ada pertanyaan yang hubungannya dengan pengampunan, karena ada beberapa pertanyaan itu bagaimana relasinya dengan pengampunan gitu ya. Nah, lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang eh, berbeda, termasuk juga saya lihat ada satu pertanyaan yang sudah dikumpulkan kemarin dan mungkin itu bukan bagian saya, jadi saya tidak harus menjawab. Nah, mungkin saya share saja ya, Ripka, beberapa pertanyaan itu yang saya bisa bisa kumpulkan. Ya, Eh, ya, nah, eh misalnya ini tadi ya, sorry. Ini kan pertanyaan yang relasional ini, Ripka dan teman-teman. Jadi menghadapi teman, bagaimana tipsnya menghadapi teman yang introvert, lalu bagaimana menghadapi orang yang mampu menyembunyikan luka. Mungkin ini juga hubungannya sedikit introvert dia. Bagaimana menghadapi orang yang selalu emosi. Nah, ini mungkin kebalikannya menjadi gampang meledak gitu ya, ekstrovert. Lalu bagaimana cara mengatasi emosi saat kita kesal pada seseorang yang sering membuat kita emosi setiap harinya, teman yang memiliki temperamen kasar, emosional. Mas Joel tadi yang berdoa bertanya bagaimana eh, menolong teman atau mengarahkan orang lain yang belum memiliki emosi eh, dengan latar belakang perhatian khusus. Nah, lalu ini menghadapi emosi orang lain. Jadi bukan kita, tetapi bagaimana menghadapi emosi. Nah, pertama mungkin saya menjawab ini, lalu kemudian hal-hal yang lain berhubungan dengan relasional. Nah, dalam kehidupan kita memang kita ketemu dengan berbagai macam orang, karakternya orang. Dan karakter seseorang bisa bisa muncul sejak dalam dia ada di dunia, lalu kemudian menjadi pribadi-pribadi, salah satunya adalah introvert. Mungkin Cardon bisa memahami, berharap memahami orang introvert itu seperti apa. Nah, Anda sedang bergumul dengan teman Anda yang introvert, yang mungkin dunia Anda sekarang tidak enak kali ya, orang yang tidak gaul, tidak ekspresif dalam berteman, tapi lebih tenang. Tetapi orang introvert bukan berarti tidak bisa diajak berteman, ya. Nah, dalam rangka itu kita mesti belajar untuk melihat teman-teman yang introvert. Mereka kadang-kadang malah tidak suka kalau kita rame karena introvert, lebih senang diam. Kadang-kadang kalau kemudian dalam pertemanan kita sering bertanya, mengajukan banyak pertanyaan, justru dia nggak suka. Apalagi kemudian eh, Anda mulai share kisah orang, cerita orang, ngobrol tentang orang lain, dia nggak suka. Jadi beberapa tips yang bisa kita lakukan, satu, kita mesti paham orang introvert itu seperti apa, emosinya seperti apa. Nah, lalu kemudian
kita ngikuti gaya emosinya. Yang kedua, jangan terlalu banyak ngomong karena orang introvert itu tidak suka ngomong, lebih senang diam. Pakai bahasa tubuh, mungkin bahasa tubuh bisa menolong dia untuk terbangun kepercayaan. Tetapi ini yang lain juga, bahwa orang introvert, kalau dia sudah percaya, artinya terbangun kepercayaannya dengan Anda, ya Kardon, dia bisa ngobrol apa saja sebetulnya. Nah, yang penting itu yang langkah pertamanya itu. Jadi ikuti emosinya, lalu kemudian eh, pakai bahasa-bahasa tubuh, tidak terlalu banyak bicara, lalu kemudian jangan berdebat dengan dia. Ketika ada sesuatu yang mungkin dia tidak suka, eh, ya ikuti saja alurnya. Maksudnya nggak usah berdebat kita kemudian membela dia. Dan mencoba tetap mengasihi dia, mencoba untuk menjadi sahabat buat dia karena sekali lagi dia bisa juga menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan karakter kepribadiannya, introvert. Sebaliknya, ini Vince, misalnya bagaimana menghadapi orang yang mampu menyembunyikan luka. Nah, tadi orang introvert, mungkin orang yang ya tidak bisa berbicara, susah berbicara, terbuka dan sebagainya, tapi bisa menyembunyikan luka, ya, menyembunyikan luka. Nah, salah satu hal, kalau orang bisa menyembunyikan luka, tapi jangan lupa teman-teman, khususnya Vince yang bertanya ini, Anda mungkin melayani orang yang seperti ini, akan kelihatan dari reaksi-reaksinya. Kalau ada luka di bagian dalam kita, inside kita, perasaan kita, jangan lupa, pasti ada reaksi-reaksi keluar. Apakah itu reaksi fisik, reaksi muka, ekspresi muka, atau kata-kata, dan sebagainya. Nah, orang bisa menyembunyikan luka, tetapi reaksinya dari luka itu bisa kita ketahui. Nah, bagaimana menghadapi orang seperti itu tidak mudah, tetapi kemarin kita sudah belajar syarat untuk pemulihan itu ya. Kalau kita pemulihan emosi negatif kemarin, ada kehendak dia, 4K, 5K, 1P ya. Ada kehendak dia mau nggak kemudian share, dia mau nggak kemudian ngobrol dengan Anda, ya. Lalu kemudian kalau dia mau ya, ya itu waktunya Anda untuk kemudian Anda mendampingi dia. Tapi kemudian pertanyaan yang lain, kalau dia punya luka, mau nggak kemudian Tuhan, dia dibawa lagi oleh Tuhan kepada masa di mana dia pertama kali mengalami luka itu. Memunculkan lagi emosi yang ada pada waktu itu. Luka penolakan, luka pengabaian, luka pelecehan, apakah itu seksual, emosi, fisik, dan sebagainya. Mau nggak dibawa ke situ? Karena seringkali orang yang terluka, dia nggak mau lagi dibawa ke situ. Tetapi Tuhan seringkali menyembuhkan dengan membawa lagi ke situ supaya emosinya muncul, dan ketika emosinya muncul, Tuhan menyembuhkan di apa yang dia rasakan. Oh, saya sakit, oh saya sedih, saya kecewa, saya marah. Nah, Tuhan menolong di situ. Gitu ya. Oke, mungkin itu dulu. Nah, ini yang lainnya menghadapi teman yang selalu emosi saat menjelaskan sesuatu. Nah, ini tantangan Anda. Kalau Anda Fitri eh, menolong teman saat Anda menjelaskan sesuatu, pahami juga model ada kalau di pendidikan itu ada multiple intelligence namanya. Jadi orang belajar dengan cara masing-masing. Tidak semua kita punya punya cara belajar yang sama. Ada multiple intelligence. Saya lupa itu. Mungkin tanya nanti Pak Rektor Ekonomi, Rektor UPRIM itu Pak Eko. Mungkin dia bisa memberitahukan. Ada teman-teman dari FAK UPRIM. Ada multiple. Jadi ada orang yang belajar matematis dia cepat, tapi menghafal dia susah sekali. Tapi sebaliknya ada orang yang memori untuk menghafal cepat, tapi kalau matematis begitu susah. Ada orang yang bisa belajar lebih cepat dengan musik, dengan olahraga, dengan gambar-gambar. Nah, itu model. Jadi jangan paksakan orang, Detri, untuk belajar dengan modelmu. Kita perlu paham dia. Dia belajar model apa ya?
Jadi ada multiple intelligence. Jadi kita perlu paham, makanya kalau Anda belajar ngajar di sekolah, mungkin sekolah minggu, perlu seringkali membuat suasana yang baru, itu menolong untuk belajar. Nah, Hana, bagaimana cara mengatasi emosi saat kita kesal pada seseorang yang sering-sering Anda sudah ketemu dengan teman itu sudah sekian lama dan Anda sering merasa kesal dengan dia. Tetapi begini, ketika Anda kesal dan belajar di sini, Anda belajar untuk mengelola emosimu dengan teman itu. Jadi kalau kemudian Anda sudah belajar mencoba, lalu ketemu dengan orang itu lagi, lalu Anda merasa kesal lagi, Anda sudah tahu caranya. Mungkin belum 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 berhasil, nggak apa-apa. Jadi Anda belajar lagi mengelola emosi ya. Ini membuat kesal lagi. Jangan berusaha untuk mengubah dia ya. Ubahlah diri kita. Oh, Anda sudah tahu paling tidak tips-tips yang kita belajar di sini. Bagaimana mengelola emosi secara sehat. Bagaimana kita mengontrol, mengendalikan. Ini ada banyak pertanyaan berhubungan dengan mengontrol emosi. Jadi Anda sudah tahu caranya bagaimana. Kalau Anda sudah sering ketemu orang itu, harusnya ketika ketemu dia lagi dan Anda emosi lagi, sudah terbiasa dan lama-lama Anda ketemu orang itu dan membuat kesal dengan Anda tidak kesal karena Anda sudah tahu caranya menghadapi, bereaksi. Emosi tidak selalu negatif, tidak negatif. Emosi itu negatif kalau reaksinya menjadi salah. Reaksinya menjadi eh, justru membuat kita apa? Kita terganggu. Reaksi. Jadi reaksimu yang harus dikelola, Anda ya. Kalau kemudian orang itu selalu membuat emosi, sekali lagi mungkin karakternya dia, tapi bukannya tidak bisa untuk berteman dengan dia, mungkin ada waktu untuk menolong dia. Mengapa dia emosi, terlalu emosi? Nah, mungkin di situ dulu. Ripka, Oke, baik. Terima kasih Bapak jawabannya untuk pertanyaan dari Karden, kemudian tadi pertanyaan dari Hane, kemudian juga ada pertanyaan dari Joel Amadeus yang berhubungan dengan relasi dengan teman begitu ya Pak, ya, relasional begitu. Nah, untuk teman-teman yang tadi sudah dijawabkan dijawab pertanyaannya oleh pembicara, apakah sudah puas? Saya rasa sudah puas semua ya, karena tidak ada yang raise hand. Oke, Bapak, jadi Siap, siap. siapa yang... Puas. Oke, mungkin puas ya semua dengan jawaban dari Bapak Obed. Kemudian yang selanjutnya, Bapak bisa dilanjutkan pertanyaannya? baik, saya share lagi ya, Ripka. Oke, Pak. Oke, nah ini tadi ya masih lalu kemudian memiliki teman yang eh, tidak stabil emosinya dalam pelayanan. Nah, sekali lagi Anda tahu teman itu mengapa tidak stabil dan saya kira tadi sudah disinggung sedikit untuk menjawab pertanyaan Mas Joel tadi ya. Ini juga pertanyaan yang sama. Di sekitar kita mungkin ada banyak teman yang emosinya tidak stabil dan teman-teman yang ikut sensasi ada berkat khusus karena kebetulan kemudian kita belajar memiliki kesehatan emosi atau kedewasaan emosi hari ini. Nah, kalau mereka mau, bangun relasi dengan mereka dan bantulah mereka. Anda sudah tahu trik-triknya, nanti mungkin materi-materi saya bisa dibagikan ke teman-teman dan sebagainya. Silahkan. Kalau ada persoalan atau pertanyaan-pertanyaan pribadi, misalnya Anda sedang menolong orang, lalu kemudian ada pergumulan, ada masalah, ada kemacetan di situ, Anda nanti bisa hubungi saya. Bisa tanya ke Pak Porni nanti nomor saya ya. Nah, eh, jadi Anda sudah tahu, tetapi sekarang waktunya Anda untuk kemudian melatih dengan menolong orang lain juga. Ya, memiliki emosi yang tidak stabil, naik turun dan sebagainya. Oke, nah ini pertanyaan yang saya kumpulkan
Dan ini pertanyaan hubungannya sebetulnya rata-rata menyinggung tentang pengampunan. Ya, tentang pengampunan ada banyak banyak pertanyaan tentang pengampunan. Misalnya ini pertanyaan Joy, seperti apa self healing terkait dengan pengampunan? Nah, kemarin memang Bu Melinda bertanya, apakah kita bisa self healing? Bisa, 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 dan bisa terjadi pemulihan juga. Tapi seringkali memang pemulihan akan lebih efektif ketika ada orang lain, ketika kita berani dan kemudian memilih dan berdoa kepada siapa saya share gitu ya, saya terbuka. Karena Yakobus berkata, saling mengakulah kamu supaya kamu sembuh. Kalau saling itu berarti ada orang lain gitu ya. Nah, ketika self healing, saya kira prinsipnya sama dengan pengampunan dalam ketika ada teman, ketika ada asisten, ketika ada konselor gitu ya. Pengampunan terkait pengampunan. Jadi gini, pengampunan. eh Pertama gini, kalau Anda mau mengampuni, pertama sadar bahwa dan akui bahwa Anda apa yang Anda rasakan, marah, kecewa, sedih, sakit hati, terabaikan, rasa bersalah dan sebagainya, dan itu diakui kepada Tuhan. Tuhan, saya sedih, Tuhan, saya marah, Tuhan, saya sakit hati. Nah, lalu kemudian ngomong sama Tuhan juga dalam doa. Tuhan, saya sedih karena. Jadi bukan jangan sampai nggak ada alasan. Tuhan saya marah. Kenapa? Pokoknya saya mau marah. Enggak. Anda harus ngomong sama Tuhan. Tuhan saya marah karena ada pribadi bisa sebutkan namanya. Karena Porni menyakiti saya, misalnya begitu. Porni mengatakan sesuatu kepada saya yang menyakiti saya atau melakukan sesuatu yang membuat saya marah. Anda harus ngomong kepada Tuhan. Jadi pertama, Anda terbuka dan ngomong sama Tuhan. Yang kedua, lalu kemudian Anda meminta Tuhan untuk Anda mengeluarkan emosi Anda, emosi. Nah, ini sebetulnya di sini yang kemudian ketika mengeluarkan emosi itu seringkali perlu orang lain. Karena dalam pelayanan saya ketemu orang yang emosi sudah bertahun-tahun, kemudian meledak hari itu dan dia seperti manifestasi. Suatu saat saya dan Bu Lina diundang oleh dosen di salah satu sekolah Alkitab. Lalu kemudian saya undang ke sana, lalu saya dan Bu Lina ke sana karena ini cewek, jadi saya harus tidak boleh sendiri, saya harus didamping oleh Bu Lina. Lalu kemudian saya ada ketemu dia, saya bertemu secara pribadi di kamar dia, di asrama dia, di sekolah Alkitab itu. Lalu oke, saya tenangkan dia supaya saya bisa ngobrol. Ketika tenang, kami berdoa, lalu tenang, saya bertanya, apa sebetulnya yang kamu rasakan? Dia marah sebetulnya, tapi karena dia marah, dia teriak-teriak, itu yang kemudian membuat dia semakin marah dan orang pikir itu manifestasi ya. Lalu ditutup mulutnya oleh teman-temannya, oleh dosen-dosennya, karena dia teriak-teriak gitu ya, dia marah lalu kemudian mereka pegang tangannya dan sebagainya. Nah, semakin dia tutup mulut, semakin dipegang tangannya, dia semakin marah. Lalu suatu saat dia lari dan ingin mengambil pisau di dapur kampus itu. Wah, lalu mereka tengking-tenging dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Padahal itu emosi yang meledak. Nah, bisa sama ya, bisa sama antara emosi yang meledak dengan manifestasi kuasa-kuasa jahat yang bekerja, bisa saja. Tapi hari itu, malam itu, kemudian saya bertanya kepada dia, apa yang sebetulnya kamu rasakan? Pak, saya marah. Saya marah ketika teman-teman itu, dosen-dosen saya itu menutup mulut saya. Lalu, kamu marah. Kamu marah karena apa? Lalu kami bimbing untuk meluapkan kemarahannya kepada Tuhan dan mengaku kemarahannya kepada Tuhan. Sudah meluapkan, ketika orang membuka, mengeluarkan, seringkali ada kelegaan. Ya, ada kelegaan. Nah, sesudah itu, ini langkah-langkah dalam pemulihan, pengampunan misalnya, dia harus mengampuni. Tuhan berkata, mengampuni. Bukan Tuhan mengampuni dia. Seringkali kan kita berdoa, Tuhan ampunilah dia.
yang menyakiti saya. Tetapi saya dorong dia berkata gini, malam hari ini kamu marah kepada dia. Dia itu bisa orang tua, bisa keluarga, bisa teman. Mau nggak kamu mengampuni dia? Dan berkata, kalau susah kamu ngomong, ikuti doa saya. Jadi saya pimpin dia malam itu. Dia menirukan doa saya dan saya bilang, saya mengampuni. Saya minta dia untuk sebutkan namanya dan dia kemudian mencoba menyebutkan namanya tetapi agak susah karena masih muda. Dia kemudian saya mengampuni satu nama. Saya marah karena dia nama itu melakukan ini. Dia kemudian melepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus saya melepaskan. Saya melepaskan hak saya untuk balas dendam. Hak saya. Itu langkah kedua. Jadi dia kemudian melepaskan pengampunan. Tapi juga dia minta ampun kepada Tuhan. Dia mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Dia minta ampun kepada Tuhan secara pribadi karena dia marah. Marah itu kan sesuatu yang tidak baik. Jadi dia minta ampun juga kepada Tuhan. Dia minta ampun karena saya marah dengan orang itu dia. Nah, yang berikutnya Joy dan teman-teman mungkin berhubungan dengan mengampuni adalah meminta Tuhan menggantikan perasaan-perasaan yang kita punya terhadap orang yang membuat kita kecewa, marah, sedih. Tuhan gantilah perasaan-perasaan saya. Oke. Yang terakhir kemudian meminta Tuhan untuk memampukan kita membangun relasi dengan orang itu. Apapun, kalau belum sanggup ya tidak apa-apa, tapi harus membangun. Minta Tuhan hikmat pimpinan untuk menolong. Jadi Joy, ini self healing tentang pengampunan. Nanti ada sesi sebetulnya pengampunan itu sesi tersendiri. Nah, ada pikiran yang rusak dan menghilangkan trauma dari mengampuni ya. Ini saya kira tadi ya, jadi seringkali kita sakit hati karena ada orang yang melukai kita dan membuat kita luka. Tadi pertama, mau nggak kemudian dibawa ke situ trauma itu? Misalnya orang yang kemarin di kampus UKRIM ada seminar semacam penguatan lembaga untuk eh, eh, anti kekerasan seksual karena ternyata di perguruan tinggi di seluruh Indonesia seksual itu sudah sangat luar biasa. Nah, seringkali orang yang kemudian terluka karena kekerasan seksual misalnya, kekerasan fisik, kekerasan emosi, agak perlu pelan-pelan, perlu kasih Tuhan untuk dibawa ke luka itu. Tetapi eh, Tuhan bisa mengangkat trauma itu dan mengganti dengan kedamaian. Ya, ini pengalaman traumatis bisa sesi sendiri, termasuk tadi mengampuni. Apa hal urgent seorang pemuda Kristen ketika tidak berhasil melepaskan pengampunan? Wow, ketika tidak berhasil mengampuni ada prinsip-prinsip penting tentang pengampunan ya. Kalau kita tidak mengampuni, Alkitab berkata kita tidak mengerti pengampunan Tuhan. Kita tidak memahami kasih karunia Tuhan yang kita terima. Yesus kemudian kemarin saya singgung satu ayatnya ketika Petrus bertanya berapa kali saya harus mengampuni. Oh, Tuhan berkata 70 kali 7 kali kali kamu harus mengampuni. Lalu pengampunan Yesus memberi perubahan. Seseorang yang memberi pengampunan dan dia berkata ada orang yang sudah punya hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Anda pernah ngitung 10.000 talenta itu berapa? Kalau Anda punya Alkitab yang bukan di HP, mungkin Alkitab yang lama itu, di belakang itu ada kamus Alkitab, nanti teman-teman bisa lihat talenta itu berapa. Talenta itu, saya singkat saja, talenta itu satu talenta sama dengan 6.000 dinar. Satu dinar itu sama dengan upah kerja satu hari. Kalau orang ini sudah hutang 10.000 talenta, kali 6.000, kali anggap saja upah kerja, anggap saja gampang saja 100.000, 100.000, berapa hutang orang ini? Tetapi dia mengampuni, dia diampuni oleh Tuhan. Nah, ketika dia diampuni oleh Tuhan 10.000 talenta, dia baru keluar dari ruang persidangan itu, lalu ada orang yang berhutang sama dia 100 dinar saja.
tapi dia cekik orang itu. Dan dia berkata, bayar hutangmu. Padahal hanya 100 dinar. Dia baru saja diampuni 10.000 talenta. Teman-teman, kalau kita tidak mengampuni, kita tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita tidak paham kasih karunia Tuhan yang mengampuni dosa saudara. Yang kedua, Efesus pasal berapa? Pasal 5, Paulus berkata, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kan? Jadi kita harus segera menyelesaikan. Tapi ayat berikutnya, jangan lupa, kita sering lupa ayat itu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ketika kita tidak mengampuni, membiarkan luka itu ada pada kita memberi peluang buat kuasa jahat. Kita beri peluang buat iblis untuk mengganggu saudara. Tidak bertumbuh. Dan kalau kita tidak mengampuni, penulis Ibrani berbicara tentang kepahitan. Akar pahit, kepahitan itu. Kalau kita tidak mengampuni kepahitan terus membelenggu kita, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sedang mengejar excellency, mengejar kesempurnaan itu yang terbaik dan memberi kepada Tuhan? Susah. Oleh karena itu, ini dampaknya yang perlu kita perhatikan kalau kita tidak mengampuni. Ya, eh kalau kita belum selesai dengan satu masalah atau belum sepenuhnya memaafkan seseorang, tidak apa-apa. Pengampunan itu satu keputusan, Anda mau mengampuni, tapi proses, ya prosesnya bisa 70 kali 7 kali masa. Sampai kemarin kita sudah bahas, suatu saat Anda ketemu dengan orang itu, Anda ingat betul apa yang dia lakukan, dia katakan, tapi perasaan Anda sudah damai, Anda sudah selesai. Itu selesai. Berarti kalau Anda masih merasa tidak enak lagi, oh berarti saya perlu mengampuni lagi. Nah, itu ya, tentang pengampunan. Nah, ini mungkin gimana? Ripka, saya lanjut saja atau mungkin teman-teman tadi? Sebentar, Pak. Ternyata Oke, baik, baik, baik. ada yang mau bertanya mungkin ya. Oke, Lagi. Silakan kepada Delvrita Simalango. Mohon maaf sebelumnya, apakah teman-teman yang lain mendengar suara dari Delvrita? Enggak. 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 Oke, baik. Terima kasih responnya teman-teman. Mohon maaf, Kak Delvrita, suaranya tidak terdengar. Apakah bersedia jika pertanyaannya dituliskan saja di kolom chat? Nanti saya akan bantu bacakan. Sekarang udah kedengaran? Ya, sudah. Iya, tadi pakai speaker dia, Kak. Lupa melepas. Oke. Mau nanya Pak Obed, hubungannya dengan yang tadi itu yang ada insiden seperti apa namanya itu, melakukan sesuatu kayak kesurupan gitu, padahal itu emosi gitu ya Pak ya. Nah, dan ada beberapa pertanyaan tentang begini, apakah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, anak Tuhan saking emosinya, tadi kan dia sampai ambil pisau gitu. Apakah memang akhirnya bisa orang yang seperti itu bisa melakukan bunuh diri, Pak? Gitu. Maksudnya anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan karena emosinya terlalu tinggi, bisakah memang akhirnya dia melakukan tindakan bunuh diri seperti itu? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Kak Delvrita. Mungkin Bapak Obed bisa langsung menjawab pertanyaannya. baik. Oke, terima kasih Usi kah? Oke, makasih. Kak Devita, saya panggil kakak aja. Ya, pasti bisa. Jadi, kalau dalam kasus tadi yang saya ceritakan, pengalaman itu, malam itu, dia sebetulnya ambil pisau untuk, karena dia marah ya kepada teman-temannya. Jadi, bukan untuk diri sendiri, tetapi eh, untuk orang lain. Dia ingin menusuk atau melukai orang lain sebagai reaksi kemarahan dia kepada teman-teman itu yang ketika dia teriak, bukannya dibiarkan atau ditolong, malah ditutup mulut. Dia meronta, reaksi fisik, tapi kemudian
mereka pegang tangannya dan itu sakit karena itu cowok cewek banyak itu waktu itu. Jadi dia sakit, jadi dia lari ambil pisau justru untuk melukai temannya. Tapi tidak menutup kemungkinan kemudian ketika orang marah dan kemudian sekali lagi emosi sangat berhubungan dengan pikiran. Jadi emosi kenapa saya marah? Lalu ada pikiran di sini. Karena saya marah kan ini merendahkan martabat saya ini menghina saya. Itu kan pikirannya. Nah, kita mesti mengelola pikiran itu. Nah, ketika orang lost control, kemudian dia bisa, waduh saya sudah nggak berarti, saya sudah nggak berharga. Em, Kemudian dia bisa bunuh diri. Imannya kemudian hancur luluh dan identitas tadi nanti ada juga pertanyaan dengan identitas yang rusak ya. Emosi bisa merusak identitas di sini. Dia tidak tahu siapa dia di dalam Tuhan, akhirnya bisa bunuh diri. Justru itu kita perlu menolong kalau orang itu bisa ditolong. Begitu ya, Kak Delvrita. Jadi bisa melukai diri sendiri. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Bapak Pendeta Obed. Ternyata memang anak Tuhan ada kesempatan ya untuk bunuh diri gitu. Walaupun kita cenderung dekat dengan Tuhan, tapi kuasa iblis memang jahat, bisa membuat kita lepas kontrol. Apakah jawabannya sudah puas, Kak Delvrita? Sampai di sini sudah, Kak. Terima Oke. kasih. Terima kasih kembali. Silakan Bapak Obed bisa dilanjutkan. Baik, Ripka, saya izin share. Nah, ini tadi pertanyaan-pertanyaan yang relasinya dengan pengampunan. Lalu ini pertanyaan yang kita bahas dari sesi ini adalah tujuannya supaya kita mengontrol, mengendalikan emosi. Lebih penting sebetulnya mengendalikan emosi kita. Diawali dengan mengendalikan emosi kita dulu dan ketika kita bisa mengontrol diri, kita berlatih mengontrol diri, seringkali Tuhan izinkan untuk kita ketemu dengan orang-orang, teman-teman yang mungkin butuh kita untuk mendampingi mereka, mengendalikan emosi mereka. Dengan catatan mereka mau ya bersama-sama dengan kita menjalani step-stepnya, prosesnya gitu. Nah, Ainil misalnya, bagaimana mengelola emosi buruk dalam situasi stres? Jelas bahwa ini pertanyaannya mempengaruhi keputusan. Dan kemarin kita sudah belajar ya, Ainil, emosi sangat berdampak buruk tapi juga berdampak positif, sangat positif. Kalau kita bisa mengelola, kalau kita bisa mengontrol, lalu kemudian kita bisa memiliki emosi yang dewasa, karena emosi itu ada emosi bayi, emosi anak-anak, emosi remaja, lalu emosi dewasa, gitu ya. Nah, harapannya setiap kita bertambahnya umur, semakin juga bertambah emosinya, kedewasaan emosinya, tapi juga kedewasaan imannya. Di awal kita bahas mengapa penting kita belajar healthy emotion ini karena ada orang yang kelihatannya spiritualnya bagus, tetapi emosinya tidak bagus. Itu kan merusakkan. Kita kemarin salah satu buku yang saya pakai adalah buku karangannya Peter Scazzero, Gereja yang Sehat Secara Emosional, di mana Peter Scazzero kemudian mengatakan ada yang hilang dari pemuridan-pemuridan kita karena baca Alkitab, renungan, doa, puasa, disiplin rohani oke. Tapi bagaimana kemudian kita perlu belajar untuk terus mengontrol emosi. Nah, kalau ini, Ainil, mengelola emosi stres. Pertanyaan saya adalah, apa yang membuat Anda stres? Itu mesti dicari dulu. Stresornya apa? Ketika Anda stres, lalu kemudian itu membawa emosi, jangan kelola emosinya dulu, tapi bertanyalah, carilah apa yang membuat Anda stres. Stresornya apa? Kalau Anda sudah ketemu stresornya, mungkin prosesnya di situ bisa proses mengelola pengampunan, mengelola emosi dengan mengelola pikiran-pikiran buruk tadi itu. Jadi pertama, cari stresornya. Kalau itu membuat stres, kelolalah di situ stresornya itu.
Apakah emosi negatif yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan, wah ini pasti ya sudah dijawab ya, pasti bisa merusakkan. Merlin, apa saran terbaik agar mengontrol emosi bisa dengan baik? Tidak ada saran yang terbaik, semua saran baik. Tapi kita sedang belajar sepanjang hidup kita, until Anda dipanggil oleh Tuhan dan Anda dengar. Waktunya rumah Anda di sorga selesai, lalu Anda dipanggil Obed, pulang, Ribka, pulang, Forni, pulang, gitu ya. Merlin, pulang, Gabriel, pulang, rumahmu di sorga sudah selesai. Sampai di situ kita masih berhadapan dengan situasi, dengan keadaan, dengan manusia. Bukunya Pak Kris berkata bahwa kita hidup dalam dunia yang semakin buruk sebetulnya. Teknologi bisa semakin berkembang, tapi kejahatan manusia semakin luar biasa hari-hari ini. Jadi saran terbaik adalah, nggak ada yang terbaik. Saran yang baik, mari kita terus belajar dari musim ke musim, mengontrol emosi kita, mengendalikan emosi kita. Eh, ada pertanyaan juga tadi, apakah kita bisa menghilangkan emosi negatif secara tuntas? Wow, tuntasnya kalau kemudian Anda sudah di sorga itu tuntas. Tidak ada tangisan, tidak ada duka cita, tidak ada kecewa, nyanyi terus bersama-sama dengan Tuhan, pesta anak domba di sana, di situ ya. Jadi sarannya ya mengontrol emosi dari sekarang, dan itulah yang terbaik. Pada situasi apapun, pada kondisi apapun, kita akan hadapi dan kita sudah belajar hari ini dan senang kalau kita kemudian belajar mengelola emosi-emosi kita, tidak apa-apa. 3L kalau eh, kata dosen saya dulu untuk terampil dalam hal apa saja, Anda sedang belajar komputer, Anda sedang belajar menyanyi, Anda sedang belajar eh, melayani, memimpin pujian, 3L, latihan, latihan, latihan. Mengontrol emosi, latihan lagi. Bersukacitalah, bersyukurlah kalau kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin membuat Anda tidak enak. Itu baik buat Anda. Itu latihan yang disiapkan oleh Tuhan. Sadar bahwa Allah punya kendali kontrol dalam hidup Anda. Ya, jadi bersyukurlah karena itu kesempatan buat Anda untuk melatih, mengendalikan emosi saudara. Mas Edi, mengelola rasa yang bercampur dengan rasa yang bercampur dengan emosi saat, nah ini, kegagalan. Saat Anda gagal, lalu kemudian Anda emosi. Pertanyaannya adalah, mengapa ketika kegagalan, lalu kemudian Anda sedih, rasa salah, malu. Di dunia kita memang kita sedang mencari excellency ya. Sepertinya tidak ada tempat untuk kegagalan. Tetapi Alkitab ditulis oleh orang-orang yang pernah gagal dalam hidup mereka. Alkitab itu bukan orang-orang sempurna yang menulis. Mereka pernah gagal. Musa pernah gagal. Paulus pernah gagal. Petrus pernah gagal. Murid-murid Tuhan pernah gagal. Tetapi mereka bisa mengelola kegagalan itu, kemudian bangkit. Kemudian bangkit, kemudian mengatasi misalnya Petrus. Rasa bersalah dia sesudah dia menyangkal Tuhan Yesus. Dari kehidupan yang hancur itu lalu kemudian dia mengelola rasa bersalahnya, kegagalannya karena dia tidak mengikut Tuhan. Tapi kemudian dia dimampukan menjadi rasul yang sangat luar biasa sudah Pentakosta. Petrus yang dulu gagal pernah menyangkal Tuhan itu kemudian bangkit kembali mengelola emosinya, mengelola rasa bersalahnya yang sangat luar biasa, dan kemudian dia bangkit menjadi pribadi yang dipakai Tuhan. Rasa bersalah eh, seringkali ada pada kita, tapi kalau kita tidak kelola, kita tidak akan bisa bangkit. Kita tidak akan bisa berjuang untuk mengelola excellency atau mengejar kesempurnaan. Jadi waktu kita gagal, Edi tanya, mengapa kemudian Anda mengapa sedih? Mengapa kegagalan ini membuat Anda sedih? Memang biar bangkit lagi, berjuang lagi, tidak apa-apa. Tuhan senang kok kalau Anda gagal lalu minta ampun lagi, berjuang lagi. Kalau Anda di UKRIM atau di STI, mungkin di STI semuanya,
belajar proses pengudusan. Pengudusan itu kan juga proses. Gagal minta ampun lagi, gagal minta ampun lagi, gagal. Ya, Stefani, cara yang efektif selain belajar mengontrol emosi. Ya, inilah yang perlu sedang kita belajar hari-hari ini. Jadi selain belajar firman Tuhan, berdoa, berpuasa, eh, kontrol emosi itu sangat penting. Supaya kita bisa memiliki kecerdasan emosional. Tidak hanya IQ, tidak ada, tidak hanya spiritual quotient, jadi tidak hanya intelijen, spiritual, tapi emosi. Karena ini akan merugikan. Ini juga mengontrol ya. Eh, nah, meski kita sudah mengampuni mereka, jadi kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Itu luar kendali kita. Yang kita bisa kendalikan adalah diri kita. Saat Anda merasa terganggu, kalaupun Anda sudah mengampuni orang lain, Anda yang kemudian harus berproses lagi, ampuni lagi, proses lagi. Mungkin kemudian doanya berbalik begini, Tuhan ini orang sudah berkali-kali melukai saya sudah mengampuni dan saya sudah mengampuni. Kemudian mungkin menolong dia, mendoakan dia supaya Tuhan bisa memperbarui. Mungkin kemudian dipertemukan dengan Anda, Juwita, lalu Anda mendampingi teman itu. eh Bagaimana mengatasi perasaan bersalah? Nah, ini ya, ada dosa masa lalu, tadi hubungannya dengan di sini juga ada rasa bersalah juga. Rasa bersalah itu baik, penting, karena kalau kita tidak punya rasa bersalah, bahaya juga. Ya, kita yang ikut sensasi ini sudah diberkati oleh Tuhan, disponsori, tiba-tiba menggunakan uang dengan cara yang tidak benar, lalu enggak apa-apa, biasa saja gitu, enggak merasa bersalah. Ya, itu menjengkelkan juga. Tapi ada rasa bersalah yang salah, yaitu apa? Perasaan bersalah yang kemarin kita sudah sedikit singgung. Kita tidak yakin bahwa Tuhan mengampuni dosa kita. Semua dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Apa artinya semua? Dosa kita yang dulu, sekarang, dan mungkin kita tidak tahu, tidak ada perencana dosa. Tapi siapa tahu di depan kemudian kita gagal lagi. Tidak apa-apa. Kita minta ampun lagi dan semua sudah ditanggung. Jadi kita meyakini penerimaan Tuhan, kita bisa meyakini pengampunan Tuhan. Kalau ada rasa bersalah, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya merasa bersalah. Diangkat rasa bersalah ini menjadi sesuatu rasa bersalah yang benar. Ya, nah ini kemarin sudah disinggung ya Ingrid ya, mengendalikan emosi dalam situasi mendesak, apalagi dalam konteks mau pelayanan misalnya, lalu ada teman, break sebentar. Akui kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, kontrol Roh Kudus, kendali Roh Kudus, tenangkan hati, dan Tuhan pimpin. Nah, ini Kristia, eh, apa saja pertanyaan esensial di balik etika media digital? Ini bukan area saya mungkin ya, etika media digital ini. Ya, memang kalau saya baca sih, ya kalau media digital perlu punya etika, yaitu eh, eh, ketepatan atau ini bahwa objektivitas, lalu kemudian ya ini benar adanya kebenaran berita itu, gitu ya. Ini etika. Nah, pertanyaan saya tidak paham dengan ini bukan bagian saya memang. eh nah, ya kelola kontrol emosi. Ini yang saya agak tidak jelas. Mungkin Kristia bisa jelaskan di sini bagaimana merubah posisi seseorang. Maksudnya apa ini? Apakah Kristia ada di sini? Posisi seseorang yang sedang merasa marah. Apakah Kristianiel Desvisai dari Ukrim? Apakah ada di sini? Jikalau ada, bisa langsung jelaskan saja pertanyaannya kepada narasumber supaya bisa dijawab dan menjadi lega. Baik Kak, saya akan menjawab. Maksudnya di sini Pak, bagaimana merubah posisi seorang yang sedang dilanda rasa marah? Maksudnya di sini bagaimana
cara kita untuk merubah posisi seseorang itu yang sedang dilanda rasa marahnya itu rasa marahnya itu bisa hilang atau apa ya? Rasa marahnya itu bisa reda. Di posisi itu berarti suasana hatinya ya, Iya, bukan suasana hatinya, kedudukan, Pak. bukan keadaan, bukan posisi fisik gitu ya. Iya, Karena orang marah bisa mungkin koprol, bisa gantung, bisa ini macam-macam. betul sekali, Pak. Nah, jadi ini mungkin posisi keadaan ya rasa marah. Jadi merubah ya mengelola tadi, mengontrol emosi. Jadi kamu marah, ngomong sama Tuhan, Chris, lalu Tuhan saya marah ini kemarin tabrakan gitu. Oh, bukan saya yang salah misalnya gitu ya. Tapi kemudian akui bahwa oh saya jadi korban. Oh dia dia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak lakukan kepada saya, tapi membuat Anda marah. Jadi suasana batin itu yang kemudian Chris bisa kelola. Ya, marahmu itu kemudian mengelola marah sampai tidak sampai kemudian berekspresi dengan cara yang salah, dengan cara justru melukai diri, melukai orang lain, dan juga tidak memuliakan Tuhan. Ini kontrol nih sebetulnya ini ya, kontrol emosi tadi ya, Chris, gitu sudah belajar. Oke, sampai di sini dulu. Ripka, mungkin ada yang tanya lagi. Oke, baik teman-teman sensasi, apakah ada yang mau bertanya lebih lanjut lagi? Atau ada yang ingin berdiskusi dengan narasumber kita pada hari ini? Jika ada, langsung saja raise hand, tidak usah malu-malu. Nah, kita memang belajar ya dari pertanyaan-pertanyaan ini, kalau mengelola emosi itu penting sekali. Tapi yang perlu diingat, mengelola emosi itu adalah sebuah proses. Jadi harus berjuang dan terapkan 3L, latihan, latihan, dan latihan. Dan it's Oke. okay kalau kita gagal, karena kita harus tetap berjuang bersama dengan Tuhan. Begitu ya, Pak? Ya, Ripka. Mbak Ripka, itu ada dari Freddy Kapang itu yang apa di chat, apakah sudah? Oh iya, baik. Baik, Bu. Sebentar saya lihat. Maaf, saya kurang memperhatikan. Mhm. Oke, baik. Ternyata ada pertanyaan dari Freddy Kapang. Saya akan membacakannya ya, Pak. Untuk menjadi seorang konseling, mungkin untuk menjadi seorang konselor begitu ya. Hal-hal apa saja yang perlu kita miliki sebagai seorang konselor karena akan berhadapan dengan orang-orang yang sedang ada dalam konflik atau masalah. Orang tersebut bisa saja sedih dan emosi. Kira-kira seperti apa ya, Pak? Supaya menjadi seorang konselor yang baik begitu. Ya, terima kasih Bung Freddy atas pertanyaannya. Mungkin Anda sedang bergumul untuk memenuhi panggilan Tuhan gitu ya, jadi seorang konselor. Ya, saya lebih senang, kami di dalam pelayanan Duta Pembaruan sering lebih senang menyebut sebagai fasilitator, orang mendampingi orang lain untuk ketemu dengan Tuhan dan sebagainya. Nah, mengapa? Mengapa? eh Ya, karena satu kesadaran yang kemudian kami pahami, ternyata ada begitu banyak orang terluka, bahkan di gereja, di rumah, di keluarga, begitu banyak, dan mereka tidak menemukan tempat yang baik untuk kemudian terbuka. Kadang-kadang mereka terbuka dengan hamba Tuhan, dengan gembala, tapi kemudian jadi bahan khotbah, bahan renungan, dan itu makin membuka luka mereka, kecewa mereka. Nah, ada etika namanya, etika seorang konselor ya, Freddy. Saya kira kalau etika seorang konselor, ini adalah pelayanan satu, pelayanan kasih. Pelayanan kasih artinya begini, ketika Tuhan pertemukan saya, kita, Pak Freddy, Mas Freddy, Bung Freddy, dengan orang-orang yang dia terluka, mengalami luka, misalnya luka batin dan sebagainya. Ini perlu biasanya pernyataan kasih. Dia diterima, dia dihargai, bahwa kita hadir di situ untuk mengasihi dia, menunjukkan kasih dan sebagainya. Ini pelayanan kasih. Tapi bagaimana dengan, tapi ini juga pelayanan kuasa, misalnya. Saya tidak tahu misalnya teman-teman di STII dimanapun, Jogja, Jakarta, Kupang, Batam, Medan, dan sebagainya,
bertemu dengan orang-orang di pelayanan yang punya latar belakang okultisme misalnya, punya teman-teman yang punya, Anda tahu persis punya jimat-jimat, punya pegangan-pegangan. Ya, di daerah-daerah Anda mungkin ada banyak orang, bahkan anak Tuhan pun. eh, ini sinkritisme namanya ya. Orang percaya tapi masih percaya dengan hal-hal begitu. Nah, lalu kemudian mereka mau lepas. Jadi ini penyataan kuasa. Kepada kuasa jahat, roh-roh jahat, kita perlu menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saya mau berkata bahwa kalau misalnya di sini ada 122 orang yang ikut hari ini, dan Tuhan ingin memakai saudara jadi seorang konselor, artinya kuasa kita sebetulnya sama. Kuasa saya misalnya, saya sudah terbiasa menggunakan itu. Tidak lebih besar dari kuasa Anda yang mungkin belum belum tahu caranya. Anda punya hanya belum terbiasa memakai. Nah, menggunakan kuasa, kalau sedikit menyinggung tentang menggunakan kuasa mengusir setan, dulu saya pakai dengan cara saya itu semakin teriak, saya pikir kuasa saya semakin besar. Ternyata tidak. Kuasa Tuhan tidak seperti itu, karena saya punya kuasa tetap. Jadi kadang-kadang ya sering kali kemudian kita menggunakan kuasa. Hanya paradigmanya begini kalau menggunakan kuasa. Kita perlu mencari tadi, Efesus pasal 5 ayat 26-27 tadi, peluang apa yang pernah dipakai oleh iblis untuk masuk mengganggu kita. Apakah itu dari luka, trauma, apakah itu dari kemarahan, sakit hati, kecewa, lalu kemudian kuasa jahat numpang di situ dan mempengaruhi hidup kita. Nah, kita perlu membereskan. Jadi pemulihannya, pemulihan batin dulu, lalu kemudian sesudah itu kita bisa berkata dalam nama Yesus, kalau ada kuasa yang menumpang, yang mengikat hati, pikiran, perasaan orang ini, saya usir keluar dalam nama Yesus, gitu ya. Jadi ini pernyataan kasih satu, lalu pernyataan kuasa. Nah, seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang perlu ada namanya truth encounter. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan perlu kita nyatakan kepada dia. Ada nilai-nilai yang salah tentang diri, tentang orang lain, tentang Tuhan. Orang yang salah identitas, rusak identitas itu, nilai terhadap diri sebetulnya rusak, tapi mungkin dia nggak sadar. Nah, perlu kebenaran firman Tuhan kita nyatakan kepada dia. Nah, lalu etika yang lain, kalau kemudian itu ya melayani dengan kasih, dengan kuasa, dengan otoritas yang daripada Tuhan. Jika menjadi seorang konselor, ini panggilan Tuhan. Mungkin perlu teknik-teknik menjadi seorang konselor. Anda bisa belajar dari teman-teman di konseling UPRIM misalnya. Ya, prinsip menjadi pendengar yang baik. Prinsip untuk hadir, menjadi pendengar yang baik, lalu kemudian tidak ember ya. Lalu Anda ceritakan kepada yang lain, Anda share kepada yang lain persoalan orang yang Anda kemudian dengar ceritanya. Tapi keep betul-betul keep. Nah, seperti itu. Ini tip-tipsnya, ini eh, eh, kiat-kiatnya. Dan saya kira Yesaya pasal 60 ayat 1 ketika Tuhan berkata, mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik, kabar pelepasan, kabar sukacita, dan waktu itu saya sendiri dikuatkan oleh ayat itu. Jadi Tuhan mengutus aku, ini memang kepada hamba Tuhan, kepada Tuhan Yesus gitu. Lalu dikutip di Injil, mengabarkan kabar baik, dan oh ya, kalau Tuhan panggil saya ke situ, saya siap. Saya mau saja, saya ikut saja. Nah, di ini ya Pak Freddy ya, gimana kemudian kita perlu belajar, kalau saudara mau belajar jadi konselor yang baik, sekali lagi terus belajar. Iki, Siap. silakan. Oke, terima kasih Berkati Pak Freddy. Ya. untuk Iya, jawaban. terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk pertanyaannya, Kak Freddy. Jadi, untuk menjadi konselor yang baik, kita membutuhkan kasih, membutuhkan kuasa, dan juga otoritas dari Tuhan, supaya kita bisa menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada konseli kita. Dan yang paling penting, harus ada panggilan untuk jadi konselor. Nggak boleh asal-asalan jadi konselor, asal coba, asal masuk, gitu ya. Nggak boleh ya, harus ada panggilan dari Tuhan. Oke, Bapak, apakah masih ada pertanyaan lain yang disiapkan untuk dijawab?
Maaf, Pak Obed, kurang mic-nya Mut. belum. Waktu saya masih berapa lama, Rifka? Masih bisa lama, Pak. Untuk sesi 4 Oke, ini masih baik-baik. panjang. Masih panjang ya. Nah, ini tadi sudah ya dari Christian ya. Ini tetangga. Ray, bagaimana mengatasi masalah-masalah lalu yang terus diingat? Ini sudah kita bahas ya. Kita tidak berjuang untuk melupakan karena Tuhan kasih karunia otak kita itu secara luar biasa. Kalau itu sebuah memory card, itu kekuatannya sangat luar biasa. Ada begitu banyak memori yang tersimpan dan seringkali ada banyak memori yang tidak bisa di-delete. Tapi tugas kita adalah mengelola setiap memori yang menyakitkan, mengelola setiap ingatan-ingatan yang kemudian dimunculkan Tuhan, lalu kemudian, nah ini, kalau kemudian Tuhan munculkan memori itu, berarti Tuhan mau kita sembuh, atau kita belum sembuh di situ dan Tuhan mau supaya kita sembuh di situ. Ya, jadi kalaupun masih diingat tidak apa-apa, tetapi terus ketika Tuhan ingatkan, proses lagi, mengelola lagi, mendoakan. Ya, jangan jemu terus mendoakan. Kalau Tuhan ingatkan sekali lagi, oh berarti saya belum selesai. Atau ada sisi lain yang masih saya harus selesaikan. Gitu ya. Nah, ini kemarin juga sudah disinggung Sintike, ada orang yang saat emosi menangis ya, bukan marah. Marah itu salah satu emosi ya. Marah itu salah satu bentuk emosi. Dan reaksi dari atau ekspresi dari marah, dari sakit hati, dari sedih, dari kecewa, itu bisa macam-macam. Salah satunya menangis. Salah satunya. Dan bisa macam-macam. Kita tidak bisa mengontrol luapan atau reaksi dari emosi yang keluar. Mungkinkah orang marah lalu kemudian reaksinya dia ketawa? Oh bisa saja, tapi ketawanya ketawa yang berbeda mungkin ya. Jadi waktu dia kaget, waktu dia sedih, dia justru marah. Ya mengapa ada? Ya pasti ada seperti itu. eh Bung Ajeng dari Papua. Ini Bung atau Usi ya? Apa yang harus dilakukan konselor ketika konselingnya tidak sungguh-sungguh bertobat? Ya, kemarin kita sudah belajar syarat pertumbuhan rohani itu, masih ingat ya, saya berharap teman-teman ya. 5K 1P. K pertama itu kehendak, K kedua adalah ketaatan, K ketiga adalah kerendahan hati, K keempat adalah keterbukaan kepada konselor, kepada Tuhan. Lalu kemudian K kelima adalah keyakinan, kepercayaan akan penerimaan Allah. Lalu 1P itu pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang radikal itu harus terjadi ketika seseorang ingin pulih. Misalnya, kalau Anda ketemu dengan seseorang yang eh, komunitas mabuk misalnya, lalu dia berkata, saya nggak mau mabuk lagi. Secara radikal dia harus berhenti mabuk, tapi kemudian meninggalkan komunitas itu. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Kalau dia mau kemudian nasihati lagi, dorong Anda lagi. Kadang-kadang begini, ada konseli yang sudah datang kepada Anda, tapi dia masih gagal lagi. Dia sudah berjuang tapi gagal. Nah, pahami itu. Dia sudah berjuang tapi gagal, atau dia memang belum sungguh-sungguh. Nah, kalau dia belum sungguh-sungguh, Kak pertama tadi perlu dipertanyakan kemauannya. Ingat kemarin saya singgung Yohanes, ketika Tuhan bertanya di kolam Bethesda, maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Itu adalah pertanyaan untuk mengevaluasi, mengecek apa ada kemauan. Ya, jadi kehendak perlu, tapi perlu dilihat juga begini. Tadi saya singgung, dia mungkin mau, dan memang tidak mudah. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa radikal berubah. Ada orang-orang tertentu yang bisa radikal, bisa berubah. Tapi ada orang-orang yang berproses. Misalnya saya ketemu dengan orang yang dulu merokok. 1 hari 3 bungkus. Dia berkata, enggak Pak, saya mau berhenti. Oke,
Kalau dia nggak bisa radikal, mungkin mengurangi, lama-lama dia tidak. Atau ada teman yang perlu ketemu saya, dia kemudian makan tidak rokok, tapi kemudian awalnya dia makan cengkeh gitu ya, permen cengkeh, dan kemudian lama-lama tidak merokok. Jadi dua hal di sini yang perlu diperhatikan ya, eh aja. Apakah dia sedang berjuang tapi masih gagal, perlu dibantu, atau dia masih perlu dicek keinginannya, kehendaknya, kemauannya untuk berbuat. Inja, mengapa orang yang melayani bisa merusak identitas dirinya? Ini pasti. Ketika kita tidak bisa mengelola eh, emosi kita, memahami identitas kita dalam Tuhan, seringkali justru kemudian menjadi batu sandungan. Sangat miris ya, kalau hari-hari ini eh, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala, kemudian menjadi berita viral apa yang mereka lakukan, dan tapi evaluasi bagi diri kita itu menjadi cambuk bagi kita agar kita tidak menambahi jumlah mereka, orang-orang yang kemudian identitas dirinya rusak, lalu merusak dan kemudian melalui media sosial dan sebagainya menjadi batu sandungan. Nah, itu karena mungkin ketidakmampuan, tidak punyaan keterampilan untuk mengelola emosi dengan baik. Mas Edward, ini tetangga dari Yogyakarta ini, bagaimana menghilangkan emosi negatif secara tuntas? Saya tidak tahu caranya kalau secara tuntas. Karena sepanjang hidup, kita akan berhadapan dengan situasi, kondisi. Tetapi begini, yang kita belajar sekarang, kita sudah punya tips, sekarang kita sudah punya langkah-langkah, kita mencoba itu untuk mengelola emosi kita masing-masing. Ketika kemudian Tuhan perhadapkan kepada kita tadi ya, seperti orang tidak berubah, melukai Anda terus, Anda diuji untuk kemudian hati saudara, niat saudara untuk mengelola emosi saudara menjadi emosi yang dewasa. Nah, tuntasnya ya, kalau Tuhan sudah panggil kita kembali ke rumah Bapa. Eh, Mas Tri Prasetyo, STI Jakarta, ini yang kita gumulkan. Mengapa kita perlu belajar hari ini memiliki healthy emotion, memiliki kesehatan emotion, memiliki kedewasaan emosi. Bagaimana kita tetap kuat? Pilihan, keputusan, kehendak kita hari ini. Karena dunia kita sedang dunia yang tidak baik-baik saja. Ya, Anda bisa selesai Zoom ini, lalu kemudian Anda pergi ke sana, kembali ke aktivitas, tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan saudara, situasi, keadaan orang, teman-teman yang kemarin mungkin baik-baik, tiba-tiba hari ini sudah berubah, atau ada kabar dari keluarga, dari saudara yang mengejutkan kita. Bagaimana kita tetap kuat di situ? Kita berserah kepada Tuhan pada musim kita hari ini untuk menghadapi situasi, keadaan apapun, dan tetap seimbang secara intelek, Anda oke. Secara spiritual, terus berjuang untuk tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban rohani Anda, tetapi secara emosi. Mari kita terus bergumul, mari kita terus meminta kendali dari kuasa Roh Kudus mengontrol kita, memimpin kita, memberi hikmat kepada kita. Ya, saya kira ini Ripka, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kemarin dikumpulkan, tapi kalau masih ada yang lain lagi, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Obed atas jawaban-jawabannya. Wow, sangat memberkati kita ya untuk semakin bisa mengelola emosi lebih efektif lagi, lebih efisien, lebih baik lagi. Nah, bagi teman-teman sensasi, apakah ada yang mau bertanya lebih lanjut lagi atau ingin berdiskusi dengan narasumber? Jika ada, silahkan langsung raise hand saja.
jawaban-jawaban dari Bapak Obed tadi mengenai mengelola emosi, saya menyimpulkan nih Pak, kalau mengelola emosi itu memang sebuah proses ya, proses yang jauh begitu, seumur hidup adalah proses kita untuk mengelola emosi. Jika mungkin ada emosi-emosi yang sulit diatur, seperti tadi sedih, kemudian marah, dan lain sebagainya, itu memang wajar. Tapi kita dituntun untuk terus menyelesaikannya, bergumul di dalam Tuhan. Dan memang nggak bisa tuntas, karena tuntasnya kita itu ketika sudah ada di surganya Tuhan. Gitu. Jadi semangat teman-teman untuk mengelola emosi, apalagi kita nih yang masih remaja-remaja, emosinya sering labil begitu. Ini sebuah tantangan yang perlu kita hadapi. Ini adalah proses sepanjang hidup kita. Oke deh, saya rasa tidak ada lagi yang mau bertanya lebih lanjut. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh narasumber kita, jika teman-teman membutuhkan pertemuan lebih lanjut lagi dengan pembicara kita, bisa nanti menghubungi saya atau Kak Forni untuk tanya nomor WA dari Bapak Obed, supaya bisa lebih intim lagi begitu ya Pak, berbicaranya lebih enak gitu. Ya, boleh, Reva. Oke, jadi sesi pertama di sesi keempat ini sudah selesai, yaitu Q&A, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi sharing dari teman-teman sensasi. Yang pertama saya panggil dari STI Yogyakarta, ada Kesia Agustina Boru Samosir. Apakah? Ya, Kak. Oh iya, oke, silahkan. Silahkan saja langsung sharing. Oke, baik. Terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan hal baru yang saya dapat, ialah definisi emosi yang disampaikan oleh Pak Obed, bahwa emosi adalah pengecap cita rasa dalam berelasi, dan manusia membutuhkan emosi untuk menikmati hidup. Selama ini, saya berpikir bahwa emosi itu condong kepada hal negatif seperti marah, mukul, hancurin barang, teriak-teriak, dan hal-hal yang seperti itu, yang berkaitan seperti itu. Nah, yang membuat saya agak sedikit terkejut juga, Bapak menyampaikan bahwa manusia membutuhkan emosi untuk menikmati hidup. Nah, kenapa saya terkejut? Karena kan pemikiran saya tentang emosi itu masih seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi setelah saya pikir-pikir, itu ternyata benar. Karena jika tidak ada emosi dalam kehidupan kita, pasti hidup kita tuh rasanya seperti datar. Seperti itu. Tidak hanya itu, saya bersyukur melalui sesi 2 kemarin dengan topik mengelola emosi secara sehat, Bapak menjelaskan bagaimana mengelola kemarahan yang sehat. Bapak memberi contoh dalam Matius 21 ayat 12 sampai 14, di mana dalam ayat ini menjelaskan Yesus sedang marah karena bait Allah dijadikan sarang penyamun. Orang-orang sekitarnya tahu Yesus marah, namun amarahnya berhenti ketika masalah sudah selesai. Dan berbeda dengan emosi negatif. Contoh emosi negatif itu, Bapak kemarin memberikan contoh Saul yang marah kepada Daud, dan amarahnya itu dibawa hingga mati. Yang terdapat dalam 1 Samuel 17 ayat 55 sampai 58. Nah, di daerah saya itu banyak banget orang-orang yang terjebak dalam emosi negatif itu. Bahkan seperti bangga ketika dia disakiti, kemudian dia nggak mengampuni. Kenapa saya bilang bangga? Karena dia menceritakan itu kemana-mana, seperti itu. Nah, susah sekali memang memaafkan, dan memang itu juga akan sangat berdampak negatif, baik secara fisik maupun psikis. Karena pastinya orang tersebut bawaannya seperti kesal dan berpikir negatif. Dan itu sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Karena ketika pikiran kita tidak sehat, apapun yang kita kerjakan juga bisa jadi berantakan. Dan hidup kita seperti di bawah tekanan, seperti ada rantai yang mengikat kita. Nah, yang membuat hal baru yang bagi saya yang saya dapatkan dalam sesi ini adalah pola pikir saya yang sudah berubah, di mana dulunya saya berpikir mengelola emosi yang sehat itu adalah kita tidak memberitahu sekitar kita itu sedang marah, atau kita diam aja, kita pendam. Nah, setelah mengikuti sesi-sesi yang sudah diberikan, saya sadar ternyata tidak seperti itu. Karena kalau kita pendam-pendam terus, ada beberapa orang yang secara tidak sadar ternyata dia menyakiti perasaan kita. Dan ketika dia tidak tahu dia menyakiti kita, dia pasti akan melakukan itu terus, dan itu bisa jadi akar pahit. Dan ketika sudah jadi akar pahit, itu susah sekali lepas dan sangat berdampak buruk dalam kehidupan. Saya bersyukur, berterima kasih
kepada Tuhan melalui program Beasiswa Sensasi yang sudah mengadakan seminar pelatihan mengelola emosi, menentukan kebahagiaan yang dibawakan oleh Pak Obed. Dan saya juga berterima kasih kepada kampus saya STTU Jakarta yang sudah mengatur jadwal perkuliahan dan kegiatan yang padat untuk memberikan kami waktu mengikuti pelatihan yang diadakan oleh program Beasiswa Sensasi yang sangat memberkati. Mungkin itu saja dari saya, Kak. Oke, terima kasih Kesia untuk sharingnya. Wow, lengkap sekali ya, diulas dari sesi 1, 2, dan juga 3. Bersyukur sekali ya memang bisa mengikuti serangkaian seminar ini. Kita jadi tahu bagaimana cara mengelola emosi untuk menentukan kebahagiaan kita ke depannya. Oke, yang selanjutnya, karena tadi sudah dari Yogyakarta, kita akan berpindah ke tetangganya, tetangga STTI Yogyakarta. Dari Universitas Kristen Immanuel, saya panggil Christian Niel Desvizay. Silakan Christian. Oke, baik. Sebelumnya saya sapa semua shalom. 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 Nah, di sini saya sedikit sharing tentang ini merupakan topik pada sesi Zoom pelatihan kita yang ketiga tentang manajemen emosi. Nah, seperti yang dikatakan oleh Kak Ripka tadi, kita merupakan mahasiswa yang emosinya masih labil, yang kian naik, kian turun. Namun, di situ saya mengambil sebuah poin yang sangat penting tentang memanajemen emosi ini, bahwa ketika kita bisa mengelola emosi, di situ kita bisa lebih memahami diri sendiri dan juga lebih mengenali lingkungan sekitar kita. Karena jujur saja saya juga orang yang yang memiliki sifat yang terkadang cepat sekali marah atau cepat sekali tersinggung dengan perkataan orang lain. Namun setelah saya menjalani beberapa kali sesi Zoom pelatihan, di situ saya mendapatkan pelajaran yang sangat penting bahwa mengelola emosi itulah sangatlah penting. Di situ kita bisa memahami apa sih sebenarnya penyebab kita bisa emosi, serta apa yang menjadi hal yang bisa menenangkan diri kita ketika lagi emosi. Dan juga ketika kita bisa mengelola emosi kita, kita juga bisa mempererat hubungan kita dengan orang lain. Ya, jadi demikian. Itu saja, Kak. Oke, terima kasih Christian atas sharingnya. Nah, teman-teman di sini saya juga mau sharing nih. Jadi saya bersyukur karena diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti serangkaian seminar tentang bagaimana mengelola emosi dalam menentukan kebahagiaan hidup kita. Berterima kasih kepada Bapak Pendeta Obed Rubianto MTH yang sudah menjadi pembicara kita, menemani kita dari sesi 1 hingga sesi 4. Juga berterima kasih kepada teman-teman yang bertanya begitu ya. Ternyata pertanyaannya sangat relevan dengan hidup saya. Dan sebenarnya teman-teman, saya ini pernah divonis depresi, dan teman-teman tahu kalau misalnya depresi itu kesulitan untuk mengelola emosi. Memang puji Tuhannya saya sudah lepas dari depresi itu, bersyukur sekali untuk itu, tapi efeknya di beberapa momen saya itu kesulitan untuk mengelola emosi. Terlebih lagi, teman-teman tahu, perempuan itu biasanya ada tanggal-tanggal merahnya begitu ya, ada tamu merah yang datang. Nah, disitulah tantangan kita untuk mengelola emosi. Nah, tapi biasanya ketika saya ada di titik itu, saya menyakiti orang lain dengan emosi saya. Saya marah, kemudian saya sedih berlebihan, bahkan saya malas untuk mengikuti berbagai kegiatan, dan saya rasa saya negatif sekali gitu vibes-nya. Tapi berkat seminar ini saya jadi tahu bagaimana cara menangani emosi-emosi negatif yang saya rasakan. Yang pertama, saya bisa melepaskannya kepada Tuhan. Terus kemudian saya menceritakan semuanya kepada Tuhan, juga meminta ampun kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan, dan meminta agar Tuhan memulihkan. Dan ternyata setelah saya mempraktekkan itu, ternyata itu benar. Walaupun nggak langsung, wow, jadi orang-orang yang tenang, bisa mengelola emosi, tapi setidaknya saya berproses. Jadi begitu kesaksian dari saya, kiranya
kesaksian dari saya ini bukan sebatas kata-kata manis saja, tetapi juga memberkati teman-teman supaya bisa mengelola emosi juga, begitu. Terutama yang perempuan ya. Oke deh, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian lagi nih dari kakak-kakak kita yang sebenarnya sudah mau alumni. Kita panggil Maniar Esther Simanjuntak dari STTII Batam. Silahkan Kak Maniar. Ya, shalom teman-teman. Shalom Saya Kak. dari Batam yang sudah diwisuda kemarin bulan 9, dan di sini saya diizinkan untuk bersaksi di depan teman-teman semua, dan pastinya sangat bersyukur ya kan. Walaupun mungkin ke jum-jum berikutnya sudah tidak lagi diharuskan. Jadi setelah saya mengikuti dari sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga dari hambanya Bapak Obed, sangat terberkati gitu. Jadi saya ke pribadi saya sendiri, saya jadi koreksi diri gitu. Sebelum saya mengikut Tuhan dulu ya, saya tipikal orang yang ngepres emosi gitu. Saya dulu sering sekali kayak oke, baru sekali nih nyakitin gitu, 2 kali oke dimaafin, tapi ketiga kali meledak gitu, sampai bisa-bisa orang tersebut benar-benar sakit hati gitu, karena emang udah dipendam gitu kan, udah geram gitu. Itu tipikal saya yang dulu. Jadi ketika saya masuk ke STT, saya mulai memahami tentang firman Tuhan, saya mulai melayani Tuhan. Ya ibaratnya di gereja gitu. Di gereja kita menjadi public figure, menjadi contoh di tengah-tengah jemaat. Jadi di situ saya belajar mengelola emosi. Saya dipertemukan dengan banyak orang gitu. Ternyata itu membuat saya seperti yang di sesi pertama ya kan, emosi itu mematikan gitu, merusak gitu. Merusak hubungan kita dengan orang lain, merusak hubungan kita dengan diri kita sendiri, dengan keluarga gitu. Tapi ketika saya terjun ke pelayanan, saya nggak boleh seperti ini gitu. Saya belajar karena banyak hal ya, ketika kita diperhadapkan dengan anak-anak, kadang-kadang perkataan mereka sangat membuat kita ya jengkel gitu. Kita diperhadapkan dengan orang tua, kadang-kadang juga perkataan mereka menyakiti hati kita gitu. Tapi kalau kita meluapkan atau menghitung membenci mereka gitu, itu sangat tidak baik untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan ketika saya mengikuti sesi Bapak ini dari sesi 1, sesi 2, sesi 3, saya menjadi flashback, saya koreksi diri, dulu saya ternyata orang yang seperti ini. Berarti saya sekarang sudah ada di tahap ini gitu. Tapi saya bisa tamat dari STI Batam, itu tingkat emosional saya bisa dibilang stabil, sudah stabil ya. Apapun yang dihadapi di pelayanan, apapun yang mungkin membuat kita jengkel, membuat kita ingin sekali marah gitu, tapi kita sudah bisa mengontrolnya, kita sudah bisa tidak lagi meluapkannya, bahkan dalam keadaan marah pun kita bisa tetap membagi senyum gitu. Jadi kita bisa meluapkannya, kita mengetahui bahwa tempat curhat kita itu ya satu-satunya ya Tuhan Yesus gitu. Jadi kita bisa meluapkannya kepada Tuhan mungkin dengan tangisan, tetapi dengan setelah kita selesai meluapkannya kepada Tuhan, kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Siapapun yang menyakiti kita, apapun yang menjadi tantangan kita sudah bisa, ya sudahlah, aku baik-baik saja gitu kan. Karena ternyata kalau kita memendam, kita meluapkan emosi kita, bukan hanya kita saja yang rusak, tetapi hubungan kita dengan orang-orang juga rusak. Itu yang saya dapati, dan di sesi Bapak, di sesi manajemen emosi ini, saya belajar bahwa saya koreksi diri, ya betul sekali ya, ini emosi bisa membawa, dibilang juga di Alkitab, ketika kita marah itu bisa menjadi membunuh orang gitu kan. Itu bukan hanya harus kita pakai parang baru membunuh orang, tapi ketika kita meluapkan emosi kita, orang tersebut juga bisa mentalnya rusak, bahkan ya seperti tadi bisa dia bunuh diri gitu. Nah di sini saya sangat belajar, saya sangat diberkati oleh Bapak Obed. Tadi dikasih 3L, latihan. Ya ketika kita orangnya gampang emosi, kita mau sembuh, tapi kita terkungkung dalam zona nyaman kita, ya kita nggak dapat apa-apa. Kita harus keluar, terjun gitu kan. Setiap hari kita menghadapi orang-orang gitu. Nah, disitulah kita dilatih, dan
sampai di titik emosional kita terganggu. Ya, itu saja. Nanti selesai di akhir ini. Terima kasih kepada hambanya Bapak Obed. Mudah-mudahan tidak sampai di sini Bapak berbagi kasih bersama dengan kami dan menolong setiap kami, karena saya rasa kita semua di sini adalah hamba-hamba Tuhan, calon-calon hamba Tuhan, dan calon-calon orang berpendidikan. Ya, sekaligus juga ucapan terakhir saya kepada seluruh anak-anak sensasi, bahkan juga ada yang belum mengenal saya, anak-anak sensasi yang baru di semester ini. Kemarin saya agak jarang masuk ke Zoom karena persiapan untuk wisuda, tetapi puji Tuhan hari ini saya bisa mengikuti dengan Zoom, dan yang mau saya katakan, tetap semangat untuk adik-adik semuanya, tetap belajar, ingat tujuan kita kuliah itu apa, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, itu saja yang mau saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih, shalom. Oke, thank you Kak Maniar Simanjuntak yang sekarang sudah punya gelar STH ya. Sampai jumpa lagi ya, sampai bertemu lagi dengan teman-teman sensasi yang lain. Terima kasih sudah menjadi bagian dari sensasi. Kemudian yang selanjutnya, hampir sama dengan Kak Maniar, dia juga sudah di wisuda ya, yakni Kak Hasnidar Lauli dari STTII Batam. Silahkan Kak Hasnidar. Oke, puji nama Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom untuk semuanya. Pada kesempatan ini saya berterima kasih banyak terlebih untuk program sensasi. Dari program sensasi ini ya saya katakan saya mendapat banyak sekali ilmu, banyak sekali wawasan yang baru yang mungkin saya tidak ketahui sebelumnya. Dan secara khusus dalam program ini melalui sesi-sesi yang mengenai membangun kedewasaan emosi, mengelola emosi, sampai kepada pemulihan emosi. Ini yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Obed. Terima kasih banyak saya ucapkan Pak, karena melalui pemaparan Bapak saya katakan luar biasa banget. Karena saya katakan dalam mengelola emosi ini, ya saya bilang ini tidak mudah sebenarnya, karena saya sedang dalam hal itu. Bahkan setiap harinya saya diuji dalam hal emosi ini. Dan emosi ini tidak akan pernah terlepas dalam kehidupan setiap orang, baik itu anak Tuhan, hamba Tuhan, bahkan orang-orang tidak percaya pun pasti ada yang namanya emosi. Dan emosi ini saya ketahui dulu ya, cuma sekedar marah-marah aja, hanya sekedar kecewa saja. Tetapi di satu sisi, saya tipenya, saya berbagi pengalaman, saya tipenya adalah orang yang banyak mikir. Saking saya banyak mikir, saya terlalu memikirkan hal-hal yang sangat jauh yang belum terjadi. Dan di situ kegagalan saya, menurut saya itu kegagalan saya. Karena kenapa? Ketika saya banyak mikir, maka kekhawatiran saya mulai muncul. Dan karena kekhawatiran itu muncul secara berlebihan, itu bisa mengganggu, saya katakan itu bisa mengganggu kesehatan kita. Kesehatan mental, kesehatan batin, semuanya bisa terganggu. Bahkan orang yang bisa saya rugikan meski secara langsung ataupun tidak langsung. Dan melalui penjelasan atau pemaparan dari Bapak Pendeta Obed, saya di sini saya mendapatkan bagaimana tips-tips yang manjur dalam mengelola hingga sampai pada pemulihan emosi itu. Yang saya dapatkan di sini simpel saja, ya seseorang itu harus pandai mengendalikan diri, mengendalikan hidupnya. Dan ketika ia mampu mengendalikan, menguasai emosinya, tentunya kesabaran, kerendahan hati itu akan muncul. Dan ketika keduanya itu ada, pasti pikiran kita akan semakin luas bagaimana cara kita mengatasi ini. Tanpa kita harus merugikan diri kita ataupun merugikan orang lain. Tetapi yang ada itu sama-sama menguntungkan. Kita tidak sakit hati, kita tidak menjadi seorang pendendam, dan lain sebagainya. Dan kemudian hari-hari ini, tepat sekali karena program ini berhubungan dengan emosi, saya sedang dalam masalah sebenarnya. Di mana saya difitnah ataupun dituduh dengan berbagai macam hal, tapi di situ saya mengambil sebuah sikap. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Saya nggak bisa membutuhkan pembelaan dari orang lain, karena tidak ada juga yang mau membela saya, tidak ada juga yang mau mendengar. Di sini Pak Pendeta Obed kemarin mengatakan bahwa di samping juga kita bercerita kepada orang-orang yang mungkin rohaninya sudah agak lebih baik dari kita, ya kita
juga harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan salah satu itu menurut saya itu sangat tepat sekali. Ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, saya katakan itu adalah sesuatu senjata yang paling ampuh. Kekuatan baru ada. Maupun kita disakiti berulang kali, maupun kita difitnah berulang kali, dituduhkan dengan hal-hal yang tidak-tidak, kita mampu bertahan gitu loh. Mungkin awal-awalnya sedih, menangis itu hal yang wajar. Saya katakan itu hal yang wajar. Tetapi kalau ada Tuhan yang bekerja, kekuatan kita serasa kembali menyala gitu ya. Kembali menyala meskipun masalah itu belum selesai sebenarnya. Jadi saya sangat berterima kasih banyak. Dari hal ini saya boleh belajar banyak. Bahkan di tengah-tengah permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, ya saya akan aplikasikan apa yang sudah saya terima dari program sensasi ini melalui penjelasan Pak Obed. Saya harus aplikasikan agar hidup saya ya tetap bertahan. Karena kan namanya juga hamba Tuhan, namanya anak Tuhan. Masa tidak bisa mempertahankan diri sebagai hamba Tuhan? Masa tidak bisa mempertahankan diri sebagai anak Tuhan? Oke, itu saja yang saya sampaikan tentang manfaat yang saya terima. Dan juga saya mau sampaikan bahwa saya ini adalah salah seorang anggota wisudawati di tahun 2024 ini di STTI Batam. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena puji Tuhan saya melewati perkuliahan saya karena Tuhan Yesus itu sangat baik dan teramat baiklah. Karena kalau dilihat dari garis keturunan, dilihat dari kronologi, saya sebenarnya udah bukan lagi, sudah anak yatim piatu lah dibilangnya ya. Pas perkuliahan, di tengah-tengah perkuliahan, orang tua saya kandung meninggal. Dan saya tidak sama sekali pulang kampung. Saya bilang, Tuhan, hari ini saya mampu berdiri karena Tuhan. Hari ini saya bisa karena Tuhan. Dan sampai saya selesai melaksanakan wisuda, saya mampu semua karena Tuhan. Dan untuk teman-teman yang lain, saya harapkan kita harus tetap semangat, kita harus tetap melakukan apa yang baik. Intinya kita tetap dalam posisi kebenaran. Apapun yang terjadi, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Demikian saja, shalom, menyala sensasi. Oke, menyala sensasi. Terima kasih Nidar atas sharingnya. Kiranya semakin terberkati ya teman-teman atas sharing-sharing dari teman-teman sensasi yang tadi 5 orang sudah bersaksi tentang bagaimana mereka terberkati hidupnya dari seminar Managing Emotion Determines Happiness. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada seminar yang spesial hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu closing statement dari Ketua Sensasi kepada Ibu OEI Melinda Purwanto, MABS. Dipersilahkan. Shalom semuanya. Shalom Ibu. Apa kabar Shalom, Bu. Shalom Ibu. Halo Melina, Pak Obed, senang sekali Halo, Bu. hari ini terakhir ya kita, puji Tuhan Ibu merasa senang, merasa happy, apalagi dengar kesaksian dari Batam, Hasnidar ya, yang Ibu udah ketemu sama Maniar, sungguh luar biasa. Jadi Pak Obed, apa yang Pak Obed tabur udah berbuah dan hasilnya udah ada. Kalau kita anggap Zoom ini yang ikut secara online 120, mungkin yang mendengar bisa 140 hingga 150. Ibu merasa sukacita benar karena kalian ini anak-anak yang telah Tuhan pilih. Jadi ingat kalian mengerti apa beda, ada mental health, kesehatan mental itu ada. Mental illness, mental yang sakit itu ada. Dan ada manifestasi dari roh jahat. Itu 3 hal yang berbeda. Jadi kalian sebagai calon-calon hamba Tuhan, calon-calon konselor yang Tuhan panggil di bidangnya, kalian udah mengerti. Jadi jangan semua orang yang manifestasi itu kamu anggap roh jahat. Ya kan? Pak Obed tadi jelaskan dengan luar biasa. Sangat senang bahwa apalagi Ripka. Ripka, kamu sungguh luar biasa sih jadi MC. Bisa merangkum, yaitu bahwa ada aksi, ada reaksi. Jadi kalau ada aksi, reaksi kita bagaimana mengelolanya. Dan Pak Obed diulang beberapa kali, saya di mobil dengerin itu, saya merasa diberkati banget gitu ya. Jadi nggak kaget kalau semua yang kesaksian itu menyatakan bahwa kalian mengerti bahwa mental kita ini sedang nggak baik-baik saja. Ya kan? Mungkin tampang kita bisa cantik, bisa joyful, apalagi Ripka
sangat lembut, senyumnya manis. Ibu kaget dengar kesaksian bisa depresi, itu kan? Jadi kita itu sebetulnya dalam tiap hari nggak baik-baik aja. Ibu senang kesaksiannya, ya begini, dan jangan patah semangat. Tuhan kasih. Kalau kita udah diajak Pak Obed bukan secara teori, teori dan pengalamannya Pak Obed sharing ke kita, sehingga kita bisa tahu gitu loh, harus bagaimana. Dan 3L yang penting, latihan, 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 latihan. Tapi latihan nggak menyebabkan kita sakit. Latihan menyebabkan kita sehat. Ibu tiap hari nge-gym, tiap hari olahraga, biar ibu sehat. Kalian, kita juga mental dilatih, biar mental kita itu sehat. Oke? Dan yuk kita transformasi mental sehat ini terutama di lingkungan kita aja deh. Ya kan? Biar semua berdampak. Dan yang terakhir, kalau Ibu, ada tadi pertanyaan dari siapa ya? Bagaimana Tri Prasetyo, bagaimana mental kita tetap kuat? Ya itu tadi Pak Ahmad bilang dilatih. Dan dilatih itu dengan apa ngadepinnya? Kalau ibu ini sendiri, ibu juga ingin kesaksian. Banyak yang nyakitin ibu ya, apalagi seudah usia itu ya, sebegini ya, yaitu yang bisa menjadi kuat tetap itu satu-satunya firman Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kita. Semakin kita dilatih, semakin kita disakitin, semakin kita tahu firman Tuhan, Yesus itu lebih parah. Sampai disalib. Nggak cuma difitnah aja, kita masih belum seperti itu. Jadi itu merupakan penghiburan. Jadi jangan sampai mental kita sakit, lalu kita gampang kemasukan roh jahat, akhirnya kita jadi manifestasi. Ya kan nggak lucu kan? Banyak sekarang hamba Tuhan zaman now, kita udah tahu masalahnya, hamba Tuhan mukulin istri. Kan malu-maluin gitu loh ya. Bener nggak? Jangan sampai yang hari ini kita mendengar 120, kalau mental kita udah sedikit sakit, cepet diobatin. Pakai apa? Firman Tuhan, sharing, ketaatan, cari yang lebih spiritualnya, lebih dewasa. Itu pesan ibu. Because apa? I love you. Ibu sayang sama kalian semua. Ibu dengar kesaksiannya anak Batam Maniar, bagaimana dia dulu nggak bisa TikTok, sampai jadi jago TikTok. Aduh, ibu tuh sangat seneng gitu loh ya. Kamu benar-benar sensasi, benar-benar menyelamatkan generasimu lah minimum. Nggak usah generasi yang lain. Ya, jadi terima kasih Pak Obed yang membagikan teori, membagikan prakteknya, sehingga menjadi berkat buat kita semua. Ya, itu aja yang Ibu, closing statement Ibu, serahkan kembali kepada Ripka. Oke, terima kasih sekali Ibu Melinda. Yes, benar banget. Kita perlu latihan dengan firman Tuhan supaya kita mentalnya bisa health, bisa sehat gitu ya. Jangan sampai kalah dengan Ibu Melinda yang tiap hari gym. Kita juga harus latihan terus nih dalam mengelola emosi. Iya, benar. Harus latihan jasmani, jangan cuman itu. Kalian muda, bisa jalan, bisa lari. Ibu mau lari, lutut udah nggak kuat. Ya kan? Maka kalian kalau muda, kalau tubuhmu sehat, pasti pikiranmu tuh sehat. Benar. Kalau kamu kebanyakan makan karbohidrat, gula, pasti pikiranmu nggak sehat. Karena apa? Itu merusak sel. Jangan makan donat, jangan makan manis-manis. Ya, pesan ibu. Biar tetap kalau fisik sehat, mental pasti sehat. Ya, Hasnidar, calon ibu gembala. Hasnidar, ibu doakan dia mau jadi calon ibu gembala dan dia akan membuka bimbel dan Ibu Melinda siap mensupport. Ya, Hasnidar ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Makasih Pak Obed, Bu Lina, Ya, yang Ibu, support, yang sama-sama. menemani kita senantiasa. Ya. Tadi keluar dari Zoom. Oke. Ripka, sedikit Ripka, mungkin tips. Kalau kesehatan ada general check up ya. Spiritual ada spiritual check up. Mungkin Oh suatu iya, waktu betul Pak. perlu Kita emosional di check up kita. Iya, Kita ini iya. sedang seperti apa ya? Emosional check up saya kira perlu. Kalau general check up kita udah lakukan secara kesehatan. Mungkin spiritual check up saya nggak tahu kalau kita juga lakukan spiritual check up ya. Jangan-jangan kita pikir sehat rohani ternyata tidak.
Tapi juga emotional check up saya kira perlu. Itu Pak, Rifka. itu next Pak. Next kita spiritual check up Pak. Bagaimana screening? Nah, itu boleh Pak tahun depan ya. Tahun depan. Oke, screening ya, check up ya kita ya. Oke. Oke, baik. Wah, ternyata bahkan kita sampai merencanakan ya ada spiritual check up ya untuk tahun depan. Kita mau bertemu lagi dengan Bapak Obed. Terima kasih ya untuk Ibu Melinda, kemudian ada Ibu Herlina dan juga Bapak Pendeta Obed dan juga pimpinan-pimpinan sensasi lainnya dari mitra-mitra sensasi yang sudah bersedia hadir di pertemuan seminar pada hari ini. Seminar yang sangat spesial karena hari ini adalah sesi puncak dari sesi penutup dari sesi 1, 2, dan juga 3 dari Managing Emotion Determines Happiness. Nah, terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah mengikuti dari awal pertengahan hingga akhir saat ini. Kiranya teman-teman bisa tetap semangat dalam seminar-seminar lainnya yang juga sama kerennya dengan seminar hari ini.